Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah subuh rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan kurnia Allah yang tercurah kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan kepada kita kekuatan, kesehatan, keimanan di saat-saat dunia bangsa kita disibukkan dengan penyakit virus corona. Alhamdulillah kita terhindar sampai saat ini. Mudah-mudahan insyaallah kita, keluarga kita, masyarakat kita terjauh dari semua. Salawat dan salam tidak lupa dari besarnya disampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada hari ini sudah berada pada 10 hari ketiga di bulan Ramadan, yaitunya hari yang 10 pertama itu adalah kasih sayang Allah, rahmat. 10 kedua itu adalah ampunan, maghfirah. Sementara 10 ketiga ini adalah itqun minan nar. Allah jauhkan dari api neraka. Kalau dijauhkan oleh Allah dari api neraka, berarti insyaallah kita semua Allah masukkan ke dalam surga. Bapak Ibu hadirin salat jemaah subuh rahimakumullah. Di antara hikmah yang bisa kita petik, yang kita ambil dengan kondisi kita di tahun ini melaksanakan puasa, termasuk qiyamul lailnya di rumah, tarawihnya, mudah-mudahan ini melatih kita untuk 11 bulan yang akan datang untuk juga membiasakan sholat qiyamul lail di rumah. Ya, karena pada hakikatnya tarawih di malam bulan Ramadan itu adalah pengganti sholat tahajud yang di luar Ramadan. Sehingganya tahajud di bulan Ramadan ini tidak lagi dianjurkan, tidak lagi seperti disunahkan seperti pada hari selain Ramadan. Karena pada hakikatnya Rasulullah mengawali tarawih di bulan Ramadan ini pada hakikatnya adalah mengganti sholat tahajud yang di luar Ramadan. Jadi bagi kita yang tahun ini dianjurkan untuk ibadahnya di rumah, kalau memang kita mampu melaksanakan tarawih itu selama kita tidak melaksanakan jamaah di masjid atau di mushola, mampu kita melaksanakannya di rumah, maka ini hendaknya menjadikan kebiasaan, menjadikan latihan bagi kita untuk bisa pula nanti sehabis Ramadan ini mampu kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Kalau tidak akan setiap malamnya, minimal dalam seminggu itu kita ada melaksanakannya. Ya. Minimal. Kalau tarawih kita dilatih diri kita untuk melaksanakan sholat tarawih itu 8 rakaat, nanti di luar Ramadan sekurang-kurangnya separuh daripada itu. Atau bagi cewek ini sama mati-matian ini udah 2 rakaat untuk tahajud. Ya, karena Bapak Ibu melihatkan lebih kurang ada 22 macam sholat sunat. Maka di antara yang 22 itu yang paling tinggi nilainya di sisi Allah itu adalah sholat sunat tahajud yang paling tinggi. Ya.
22 banyaknya sholat sunat itu Bapak Ibu. Maksud sholat rawatib, tarawih tadi, witir, sholat idul fitri, idul adha, sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu, sholat istisqa dan sebagainya. Jadi yang paling tinggi nilainya di sisi Allah sesudah sholat fardu, sesudah sholat wajib pada sholat sunat tahajud. Sehingga sholat sunat tahajud langsung Allah perintahkan dalam Al-Quran. Dalam surah Isra ayat 9 yang kita baca pada rakaat kedua tadi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam berdirilah kamu untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, dari sebagian malam. Bedanya seketenya. Kalau tahajud itu lebih diutamakan kita tidur dulu. Tapi kalau tidak nalolo boleh juga, tapi lebih diutamakan, lebih baik tidur dulu setelah selesai isya, nanti terbangun, nanti bangun setelah tidur. Itu diantara anjurannya. Tapi kalau seandainya tidak nalolo dulu boleh juga. Misalnya sejak malam itu dia banyak kerajuk, misalnya dia mengaji anyang sudah main satu sampai jam 2 boleh. Dan kalau lo tahajud boleh juga. Ya. Jadi tidur sebelum tahajud itu adalah tambahan anjurannya, tambahan untuk sunatnya. Lebih baik tidur dulu karena memang tahajud itu lebih baik sepertiga malam terakhir. Semakin larut malam itu semakin baik. Makanya tidur dulu lebih baiknya. Ya, semakin larut malam dulu karena Pak sampaikan sepertiga malam pertama itu dianggap dari jam 10 sampai jam 2 boleh. Sepertiga malam kedua itu kira-kira jam 2 boleh sampai jam 2. Dan sepertiga malam ketiganya semakin larut malam kira-kira dari jam 2 sampai sebelum waktu subuh. Nah itu semakin larut malam. Jadi semakin larut malam itu sudah lolok dulu. Agak umumnya orang pasti tidur dulu. Dari jam 10 loloknya sampai jam 3, jam 4 misalnya ke jam 2. Itu yang lebih diutamakan, bedanya sedikit dengan tarawih yang kita laksanakan ini. Karena godaannya makin berat, godaan tahajud itu sangat berat. Awak sedang lolok-lomak, tidur pulas, mata sedang goreng, letih, ngantuk, dingin. Nah, banyak godaannya. Sehingga dengan banyak godaan itulah semakin bisa kita menyingkirkan godaan-godaan itu, melewati godaan-godaan itu, maka semakin tinggi nilainya. Sehingganya sholat tahajud merupakan sholat sunat yang paling tinggi, yang paling terpuji di sisi Allah setelah sholat fardu yang 5 waktu. Begitu terpujinya, Allah sendiri bercerita dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam terbangunlah kamu untuk melaksanakan sholat. Asa ayyabasaka maqamam mahmuda. Nah, ini yang kita tambahkan dulu. Karena dengan kamu mampu berdiri tengah malam melaksanakan tahajud itu, Allah akan mengangkatmu maqamam mahmuda, mengangkatmu menjadi hamba-hamba yang terpuji. Karena sholat tahajud itu merupakan sholat yang paling terpuji di antara sholat sunat yang lainnya, maka orang yang mampu melaksanakannya, maka itulah orang yang akan diangkat maqamam mahmuda, yang akan diangkat oleh Allah menjadi orang-orang yang terpuji. Kalau Allah yang memuji kita, siapa lagi yang bisa menghinakan? Tidak ada. Karena Allah yang memuji kita. Jadi itu diantara hikmah. Jadi jangan kita hanya selalu mengeluhkan tidak bisa awak semayang ke sholat tarawih. Mudah-mudahan hikmah di tahun ini, karena orang yang bijak dalam agama itu selalu mengambil hikmah dari apapun yang terjadi. Selalu mengambil hikmahnya. Jangan mencari yang kurangnya, yang jeleknya, tapi ambillah sesuatu itu, segala sesuatu itu hikmahnya. Apa hikmahnya di balik semua ini? Di antaranya hikmahnya, selama ini mungkin kita tidak ada melaksanakan sholat sunat malam di rumah,
Nah sekarang bagi yang mampu dia melaksanakan tarawih di rumah dengan 8 rakaat hampir sebulan, mampukah dia nanti setelah Ramadan ini menjabarkannya, membuktikannya, menggantinya dengan sholat tahajud? Dulu pernah kita sampaikan di antara amalan sunnah yang Rasulullah SAW melaksanakannya setiap hari. Ya, kalau Rasulullah setiap hari tidak pernah lewat, tidak pernah absen, tidak pernah libur. Setiap hari amalan sunat di antaranya yang selalu dilakukan oleh Rasulullah itu adalah tahajud. Ya, semenjak perintah tahajud ini, ya surah Al-Isra 79, wa minal laili fatahajat bihi nafilatan lak asa ayyam asakar maqam mahmuda ini, maka semenjak itu Rasulullah malam sunat ini tidak pernah ia lewatkan agak satu kali pun, ada satu malam pun tidak pernah dia lewatkan, selalu dia laksanakan. Ya, bahkan melebihi daripada rakaat salat tarawih. Melebihi. Kalau Rasulullah, ya jalih enggak, kata lawan jawab. Ya. Beliau bahkan lebih banyak malamnya itu berdiri untuk sholat ketimbang dipergunakan untuk tidur. Lebih banyak dipergunakan berdiri untuk sholat, sepanjang malamnya lebih banyak dipergunakan untuk sholat ketimbang untuk tidur. Ya. Artinya kalau malam itu taruhlah rata-rata 8 jam, ya 8, ya taruh mulai jam 10, boleh 2 boleh 1 2 3 4 5 6 8 jam. Ya, kalau 8 jam dari Rasulullah lebih banyak bangunnya berarti setelah 5 jam, bangunnya berdirinya untuk sholat 3 jam hanya untuk istirahat tidurnya. Itu luar biasa. Jadi itu tidak bisa seperti itu, dan itu pun setiap malam. Lalu kita yang sudah melatih diri ini selama lebih kurang sebulan untuk sholat malam, sholat tarawih, apakah tidak akan memberikan bekas kepada diri kita nanti ketika di luar Ramadan untuk mampu melaksanakan tahajud? Ya. Sebab selain daripada Allah memandang bahwa sholat sunat yang paling utama setelah sholat fardu itu adalah sholat tahajud, dan juga dikatakan bahwa hikmah yang terkandung di dalam tahajud itu luar biasa. Manfaat yang terkandung dalam orang yang mampu melaksanakan tahajud, bangun tengah malam untuk sholat itu begitu banyak. Di dunia yang sebagaimana saya katakan tadi, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan mengangkat rezekinya, Allah akan mengangkat kehidupannya. Ya. Karena Allah sendiri yang janjikan, Allah akan mengangkat orang-orang yang memuji Allah, akan dipuji pula oleh Allah dan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Di dalam kehidupan orang yang mampu sholat tahajud itu diangkat derajatnya oleh Allah di tengah masyarakat, diangkat rezekinya, diangkat segala yang berkaitan dengan kehidupannya, dimudahkan oleh Allah urusannya, dimudahkan. Apapun urusan hidupnya, setiap kita punya urusan, setiap kita punya masalah. Orang yang mampu melaksanakan ibadah tahajud ini Allah mudahkan. Allah lancarkan usahanya. Ya. Allah lancarkan usahanya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah angkat derajatnya, Allah jauhkan dari berbagai macam penyakit. Nah, inilah diantaranya. Di zaman sekarang ini, ya, menular penyakit virus. Jadi diantaranya orang yang dekat kepada Allah, karena pada hakikatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada apapun kecuali daya kekuatan Allah. Kalau Allah berkehendak, ya, tidak ada semua itu mempunyai daya dan kekuatan.
Jadi kita mengadu kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Kalau kita minta tolong terhindar jauh dari penyakit ini, di antaranya minta tolong melalui sholat. Dan sholat yang paling dekat dengan Allah itu adalah sholat tahajud. Sholat tahajud. Jadi Allah jauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Begitu. Dalam sebuah buku pernah saya baca, ada 8 hikmah di dunia ini orang yang mampu melaksanakan tahajud. Di antaranya itu tadi, Allah jauhkan dari berbagai macam penyakit. Keluarga kita, kita sendiri, ya. Orang ngecek kalau tua-tua kok banyak penyakit. Kenapa ada orang yang tua-tua semakin sehat? Mungkin di antaranya dia adalah orang-orang yang suka sujud kepada Allah, bangun tengah malam tahajud. Jika pernah kita sampaikan tausiah kenapa Rasulullah itu seumur-umurnya tidak ada sakit. Tidak ada sakit. Di antaranya memang beliau itu adalah bangun tengah malam untuk tahajud. Karena Allah janjikan orang yang bangun tengah malam itu untuk tahajudnya, Allah jauhkan darinya dari berbagai macam penyakit. Di dunia berbagai macam hal hikmah keutamaan bagi orang yang mampu melaksanakannya. Di akhirat pastinya ditambahkan oleh Allah bahwa orang yang melaksanakan tahajud itu Allah masukkan ke dalam surganya dan ditempatkan di taman-taman surga. Jadi namanya itu jadi bonus, bukan hanya sekedar masuk surga, tapi Allah masuk surga diletak kalau di taman-tamannya, artinya di tempat yang lebih mulia, di tempat yang lebih indah lagi. Ya, orang yang tahajud itu Allah masukkan ke dalam surga dan ditempatkan di taman-taman surga. Kalau surga itu segala sesuatu yang telah indah, segala sesuatu yang sangat menyejukkan pandangan mata, ditambah lagi Allah tempatkan di tamannya lagi. Berarti di tempat istimewa lagi. Ya, karena ibadah tahajud ini memang ibadah istimewa, maka wajar Allah balasi dengan hal yang istimewa pula. Bukan hanya sekedar dimasukkan ke dalam surga orang yang ikhlas, orang yang tulus melaksanakan tahajud ini, bahkan Allah janjikan dimasukkan ke dalam surga dan Allah tempatkan di taman-tamannya, di surga yang paling indah. Di surga itu sudah indah, tapi ditempatkan pula di tempat yang paling indah lagi. Ya, karena sekali lagi itu hadiah, itu imbalan, itu pemberian Allah kepada orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah juga tidak menyia-nyiakannya, membalasnya dengan yang mulia pula. Karena sebagaimana yang katakan tadi, ibadah salat sunat tahajud itu tantangannya berat, ujiannya berat. Tentu bagi orang yang bisa melewati ujian berat ini, pasti Allah balasi dengan yang tinggi pula. Allah balasi dengan yang mulia pula. Allah balasi dengan yang sempurna pula. Di dunia berbagai macam hal kebaikan Allah berikan kepada orang yang mampu tahajud. Di akhirat pun juga Allah masukkan ke dalam surga dan ditempatkan di taman-tamannya surga. Itulah di antara hikmah di tahun ini kita ambil. Memang di satu sisi ada beberapa keluhan pikiran kita, namun sekali lagi kita harus bisa mengambil hikmah dari setiap situasi kondisi yang terjadi. Karena rukun iman yang keenam adalah percaya kepada kadar baik dan kadar buruk. Ini kadar buruk terjadi, kita juga percaya itu datangnya dari Allah. Itu yang harus kita yakini. Kita harus percaya itu datangnya dari Allah. Kenapa kita harus percaya kepada kadar baik dan kadar buruk, bukan hanya kepada kadar baik saja? Karena memang yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk itu juga datangnya dari Allah. Virus itu datangnya juga dari Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah, kita ambil hikmah semua ini. Mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan baik. Ya, kita tidak terlalu cemas, tidak perlu terlalu takut. Tetap kita laksanakan aktivitas kita. Kalau ada anjuran pemerintah begini begitu, kita ikuti semampu kita mengikutinya. Lalu kita tetap beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.